Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alana Pirkanazia Bastian dari kelas 12-3. Di sini saya akan melakukan ujian praktek fisika susulan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan kapal otok-otok. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat-alat dan bahan seperti cutter, gunting, kaleng bekas, terus juga ada kapas, minyak secukupnya, gunting, penggaris, kertas HVS, pulpen atau pensil, terus cat akrilik, kuas, dan selotip. Nah, selanjutnya kita harus membuat sketsa kapal dari kertas HVS dan menggunakan penggaris juga pensil atau pulpen. Setelah itu, kertas HVS yang sudah dibuat sketsa kita gunting dan kita tempelkan menggunakan selotip ke bagian kaleng yang sudah rata. Setelah itu, kita harus menggunting atau mengcutter bagian kaleng sesuai dengan sketsa yang kita buat. Lalu kita harus melipatkan bagian-bagian kerangka kaleng dan membentuknya sehingga terbentuk kapal, dan kita harus merekatkannya menggunakan lem besi. Nah, tidak lupa kita harus membuat bagian bolong bagian di belakang untuk pipa keluar. Setelah itu, kita harus membuat plat mesin, bagian mesin yang kotak kecil. Lalu kita harus membuat pipa menggunakan kabel bekas agar mempermudah proses pembuatan pipanya. Dan setelah itu, pipa tersebut harus ditempelkan ke bagian plat mesin yang kotaknya, dan kita harus memasukkan plat mesin tersebut dan pipanya ke bagian yang sudah dibolongi tadi, di bagian belakang kapal otok-otok. Lalu kita harus membuat tungku pembakaran. Bagian kecil itu tempatnya kapas dan minyak. Nah, setelah itu kita dapat menambahkan ornamen-ornamen tertentu sesuai dengan selera kita, mau bentuknya manusia atau misalkan bagian pinggir-pinggirnya kita tambahkan ornamen lain, itu boleh banget. Nah, setelah itu baru kita cat kapal otok-otoknya dengan apa yang kita mau gitu, sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau hukum yang digunakan dan diterapkan dalam langkah kerja kapal otok-otok. Nah, yang pertama itu hukum Newton 3. Dan bunyinya, setiap objek yang diberikan aksi maka akan menghasilkan reaksi yang sama besarnya namun berbeda arahnya atau berlawanan arah. Sesuai dengan prinsip kerja kapal otok-otok, ketika diberikan dorongan ke belakang, maka kapal tersebut akan maju ke depan. Selanjutnya, termodinamika pertama. Nah, hukum ini menyatakan bahwa energi panas tidak dapat diciptakan atau dihasilkan, tapi bisa diubah bentuknya ke bentuk lainnya. Dalam kapal otok-otok ini, energi panas diubah menjadi energi kinetik berupa gerakan kapal otok-otok. Nah, rumusnya itu Q sama dengan delta U tambah W, di mana Q adalah kalor yang diterima sistem, lalu delta U adalah perubahan energi, dan W adalah usaha. Jadi ketika pembakaran lilin memberikan kalor dan memanaskan pipa, maka energi panas tersebut akan menghasilkan energi kinetik dan menghasilkan kapal otok-otok akan bergerak. Selanjutnya, termodinamika yang kedua. Nah, hukum ini tuh menyatakan bahwa energi panas akan mengalir secara alami dari suhu tinggi ke suhu terendah. Nah, hukum ini juga menyatakan bahwa energi panas tidak dapat diubah secara sempurna karena pasti ada sebagian kecil yang terbuang ke lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dari tekanan gas. Jadi, tekanan gas dalam pipa ini meningkat ketika air berubah menjadi uap dalam ruang tertutup. Nah, si tekanan ini tuh terjadi karena adanya pemanasan dari pembakaran tungku
mengenai pipa dan menghasilkan air yang dalam pipa tersebut akan menguap. Nah, karena tekanan air dalam pipa dan tekanan air di luar kapal menghasilkan aliran fluida yang menjadi peran untuk proses bergeraknya kapal otok-otok gitu. Selanjutnya yang terakhir itu perubahan wujud zat. Jadi karena adanya pemanasan dari pembakaran tungku pembakaran dan mengenai pipa dan air, maka air tersebut akan berubah wujudnya menjadi uap. Jadi perubahannya adalah air ke uap, ke gas. Dan ini adalah salah satu bentuk prinsip kerja fisika yang sangat penting dalam proses penggerakan kapal otok-otok untuk terjadinya dorongan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.